Kita langsung bahas pemirsa trending topik kedua terkait dengan LPG. Kita akan lihat dulu ya ada berapa pencariannya. Ternyata ada 10.000 pencarian terkait dengan LPG. Karena ini masih ada beberapa masalah ya di daerah. Dan ini menjadi perhatian di Google Trends. Tadi ada 10.000 pencarian karena meski pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kg. Kenyataannya pemirsa, keberadaan gas melon di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan masih terasa sulit untuk dicari. Bahkan Eva, kalaupun ada di situ, ternyata harganya beda jauh loh dari harga eceran tertinggi atau HET. HET-nya sih 20.000, tapi kalau masyarakat beli di sana harganya Rp50.000 per tabungnya. Bayangkan beda 30.000 untuk beli satu gas melon. Jadi sejak sepekan terakhir warga telah menggunakan kayu bakar. Yang kita lihat ya visualnya saat warga akhirnya terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak. Ya, kondisi ini hampir merata terjadi di sejumlah desa yang ada di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, pemirsa. Oke, kalau yang tadi itu di Musirawas, pemirsa, di Sumatera Selatan, kali ini saya mau ajak Anda kita lihat di lokasi lain, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Stok tabung gas 3 kg di sejumlah pengecer sudah ada, sudah mulai terlihat, tapi harga jualnya di tingkat pengecer lebih mahal. Itu di atas harga eceran tertinggi atau HET. Sejak langka, para pengecer ini mencari stok tabung di wilayah-wilayah lain ya. Tentunya mungkin tidak begitu jauh, tapi tetap saja kalau dicari dari wilayah lain berarti ada ongkos tambahan untuk bisa dijual lagi di kios mereka masing-masing. Ya, kemudian para pengecer ini mencari tabung di pengepul atau pengecer lainnya dengan harga sekitar Rp25.000, kemudian dijual kembali dengan harga Rp27.000 per tabung. Ini untuk menutup biaya mengambil ya tambahan tabungnya, Valen. Jadi lebih mahal ya Eva tetap? Iya, kalau kita lihat memang terkait dengan LPG sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat beberapa hari terakhir ya. Dipicu adanya kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang melarang warung pengecer berjualan gas LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Sebagai gantinya, warga diharuskan membeli di pangkalan yang terdaftar secara resmi dengan menunjukkan KTP sebagai syarat pembelian. Jadi namanya diubah jadi subpangkalan ya, Pak? Iya, nah pengecer itu sekarang udah nggak ada pemirsa. Namanya berubah menjadi subpangkalan. Tapi yang harus kita ketahui jadi gini, harga gas LPG 3 kg itu Eva, itu setelah disubsidi adalah Rp12.750 per tabung. Subsidi yang diberikan pemerintah itu nominalnya mencapai Rp30.000 per tabung. Ya. Jadi ada subsidi ya, artinya harga gas LPG 3 kg itu kalau dihitung dengan subsidi yang diberikan pemerintah, harganya adalah Rp42.750 per tabungnya. Sementara HET dari LPG 3 kg adalah kisaran Rp16.000 hingga Rp19.000 per tabung, tergantung daerahnya. Tentu ini yang akhirnya menjadi masalah ya, terkait dengan subsidi yang disebut juga oleh pemerintah tidak tepat sasaran selama ini. Karena kalau kita lihat di media sosial pada saat banyak protes ya Eva, itu banyak juga yang memberikan komentar-komentar, nggak cuma orang miskin kok yang bisa beli gas LPG 3 kg. Buktinya masih banyak orang-orang yang mungkin dalam society-nya dikategorikan sebagai menengah ke atas tetap bisa beli gas LPG 3 kg. Soalnya memang butuh, semua rumah tangga butuh gas kan? Iya betul, dan ini juga menuai polemik karena dinilai bahwa tidak ada sosialisasi kebijakan ini sehingga masyarakat terkaget-kaget gitu ya? Sampai ada dugaan adanya panik buying ya. Betul. Di tengah masyarakat. Ada antrian yang mengular. Kalau kita lihat ya beberapa hari terakhir sempat ada antrian begitu mengular. Kalau kita lihat ada juga yang marah-marah juga ya? Marah-marah juga langsung ke menterinya. Kemudian juga akhirnya diubah lagi kebijakannya, pengecer diubah ke subpangkalan tetapi harus dengan KTP. Apakah ini bisa menjadi solusi Valen untuk mengatasi masalah utamanya adalah tidak tepat sasaran? Nah, tapi belum tentu nggak ada jaminannya juga ya, walaupun ini nanti namanya sudah berubah dari pengecer menjadi subpangkalan. Bahkan ini sangat penting karena sempat ada yang jadi korban jiwa karena kelelahan antri membeli gas LPG 3 kg di tengah, kalau di kalangan masyarakat disebut sebagai kelangkaan, tapi kalau menurut Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, tidak langka, tapi hanya ada perubahan sistem saja, ada perubahan mekanisme. Makanya terjadilah kondisi
seperti ini. Ya, sebetulnya apa saja sih masalah terkait dengan LPG, soal kebijakan gas LPG 3 kg, kita akan bahas bersama dengan Alamsyah Syaragi, mantan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia bidang ekonomi. Kita langsung sapa ya Pak Alamsyah Syaragi. Selamat sore. Selamat sore Pak. Pak Alamsyah. Selamat sore, Pak. Iya, Pak Alamsyah dengan Eva dan Valen di studio. Terakhir terkini kebijakan dari pemerintah adalah pengecer diubah ya ke subpangkalan. Apakah ini bisa menjawab masalah kekisruhan LPG di tengah masyarakat, Pak Alamsyah? Ya, menurut saya sih bukan sekedar diubah ya, kewajiban-kewajiban dia apa yang harus diperjelas. Tapi sebetulnya begini sih Eva dan Valen, memang kalau kita lihat kebijakan ini kan diberi subsidi untuk yang 3 kilo itu 30.000, sehingga agen itu membeli cukup 12.750 dari harga ekonominya ya, harga keekonomian 42.750. Tapi untuk gas yang non subsidi, kalau dijual ke masyarakat itu harga eceran tertingginya itu berbeda kira-kira 6.500 kalau kita pakai di Jakarta. Nah, yang 6.250, maaf, bukan 6.500, itu sebetulnya adalah biaya distribusi dari agen sampai ke pengecer. Kalau kita lihat ya, nah pengecer ke konsumen sangat tergantung pada transaksi di mereka karena tidak diatur secara detail ya selama ini. Sehingga kalau di luar Jakarta boleh jadi dengan jarak yang jauh biaya distribusinya jadi lebih mahal. Mungkin kalau harga di Jakarta bisa tembus 18.000 sampai 20.000, di pengecer 18.000, di konsumen 20.000, di tempat lain mungkin 25.000 gitu dan sebagainya. Nah, dengan angka yang beragam ini kemudian pemerintah menetapkan wah ini pengecer harus diatur ini supaya jangan menaik-naikkan harga. Padahal menurut saya itu kan sangat tergantung situasi ya di sana, sehingga ketika pengecer mau dijadikan subpangkalan, sepanjang pengecer tersebut tidak bisa memastikan bahwa konsumen yang disubsidi tadi membeli ke dia, maka akan sulit diatur. Mana mungkin ada subpangkalan yang mau rugi ketika gasnya menumpuk, kemudian konsumen yang dinyatakan sebagai orang yang berhak atas subsidi tidak mengambil-ngambil gasnya. Kan itu kan yang fenomena ada di pengecer ya, kalau kita lihat. Misalnya saya punya warung kecil jadi pengecer, di situ saya sudah beli gas yang bersubsidi, dan kemudian biasanya sekarang kan orang bebas membeli, tapi di kemudian hari nanti diatur hanya orang yang berhak yang membeli. Kalau orang yang berhak ini tidak membeli juga, barang kan menumpuk, saya rugi gitu di situ. Jadi kesimpulan saya, sekalipun nanti ditetapkan dengan satu subpangkalan, kalau skemanya itu tetap dengan skema pasar, tidak akan terlalu efektif. Kira-kira begitu. Nah, jadi skema yang idealnya itu harusnya bagaimana Pak? Kalau kita tidak bisa memastikan yang berhak dan tidak berhak untuk membeli yang disubsidi ini, Pak Alamsyah? Ya, kesalahan pemerintah adalah menerapkan skema subsidi produk. Ya, ini kan produk yang disubsidi nih, yang kelompoknya ditentukan, istilah akademiknya targeted gitu ya. Tapi menggunakan skema pasar, di situ kekeliruannya. Harusnya kalau menurut saya, kalau mau untuk skema pasar ya gunakan cash transfer aja. Jadi biarkan orang yang menjadi kelompok sasaran itu ditransfer sejumlah uang, bahkan dia punya kalau perlu punya kartu khusus untuk mengambil ke pengecer manapun. Jadi subsidinya itu adalah langsung kepada penggunanya ya. Kalau mau lebih efektif, seperti bantuan langsung tunai gitu yang dilakukan selama ini untuk BBM. Ini bukan LPG saja loh Eva dan Valen. Subsidi BBM untuk Pertalite juga tidak efektif karena menurut saya salah menggunakan pendekatan atau metode subsidinya. Jadi saran saya sih ubah skema subsidinya. Oke, tapi kan ini sudah terlanjur lama ya Pak Alamsyah soal subsidi produk. Untuk mengubahnya pasti juga tidak mudah. Harus mulai dari mana Pak Alamsyah? Nah, itu menarik. Mulainya, Jadi kalau kita mau mengubah dalam sebuah kebijakan pelayanan publik itu ya, untuk skema yang sudah sangat sensitif karena sudah lama, jangan lakukan tiba-tiba. Dia ada istilahnya lakukan stress test terlebih dahulu.
coba dulu di beberapa tempat, sudah berhasil, lakukan komunikasi publik, baru kemudian diubah skemanya. Jadi jangan tiba-tiba 2 minggu lagi pemerintah umumkan kami akan ubah jadi cash transfer segala macam, itu barang hilang lagi nanti, langka lagi, harga meledak lagi. Jadi kalau mau mengubah skemanya, umumkan ke publik tahapannya, cara berubahnya, dan kemudian lakukan dulu di beberapa tempat, evaluasi, kalau sudah oke, lakukan perubahan secara menyeluruh. Itu biasa kok, yang kayak gitu ya. Jadi yang paling penting jangan semua serba tiba-tiba, dan kemudian jadi ribut, setelah ribut kemudian dikembalikan lagi. Itu yang mungkin jadi catatan ya untuk pemerintah ke depan. Sama kasusnya Pak Alamsyah dengan perubahan tidak boleh lagi pengecer menjual langsung gas melon ini. Kemudian namanya diganti menjadi sub pangkalan. Kalau Anda lihat dari kebijakan yang saat ini dibentuk ini, itu sebenarnya apakah hanya salah di komunikasi publiknya saja atau mungkin ada memang salah yang lain gitu Pak? Iya, kalau menurut saya memang ada kesalahan di dalam proses komunikasi publik yang tiba-tiba ya itu diubah. Seharusnya kan dijelaskan dulu, ada wacana dulu, apakah pengecer ini masih bisa diandalkan untuk memastikan bahwa hanya penerima manfaat yang bisa membeli. Kenapa selama ini kok yang tidak berhak kok bisa ikut membeli gitu ya. Pengecer juga boleh membela diri. Lah kalau barangnya ditaruh di kami, kalau nggak dibeli-beli oleh yang menerima manfaat, kami juga rugi gitu kan. Maka diputuskan misalnya skemanya, oke, kalau begitu kita mau menggunakan model cash transfer atau model voucher yang kemudian penerimaan manfaat itu bisa membeli ke pengecer seperti biasa. Maka gas 3 kilo pada prinsipnya tidak perlu lagi dikasih harga 12.700 atau dengan harga bersubsidi. Hanya penerima manfaat aja yang kemudian mendapatkan voucher sehingga bisa mendapatkan manfaat sebesar subsidi. Jadi 30.000 subsidi itu transfer saja ke penerima manfaat. Kira-kira begitu kalau menurut saya. Tapi itu kan butuh waktu ya, jangan tiba-tiba. Nah itu yang harus disiapkan ya. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya sulit kita mempertahankan skema seperti ini. Nanti yang kemudian disalahkan pengecer ketika kemudian terjadi penyimpangan dalam. Iya, itu Terakhir dia Eva, Pak Alamsyah. ya. Singkat tadi soal seolah nanti pengecer yang disalahkan. Ini kan juga sepertinya tanggung jawab untuk agar tepat sasaran diserahkan kepada subpangkalan ya Pak Alamsyah. Jadi harus bagaimana nanti pengawasannya kalau memang ada perbedaan atau perubahan skema? Kalau pengawasan ya harus dilakukan melalui misalnya uji petik beberapa kali. Saran saya sih, kalau sudah dilakukan cash transfer kepada pengguna, dia punya ditransfer uang 30.000, dia mau beli gas atau tidak terserah dia, maka gas bersubsidi ini hilangkan aja. Gas melonnya tetap ada tapi harganya beda, gitu loh. Sehingga loh kalau gitu orang yang kemudian tidak berhak bisa membeli ya bukan, karena harganya sudah beda. Bagaimana dengan orang yang berhak? Ya orang berhak kan sudah dikasih tambahan subsidi berupa uang kas yang masuk ke rekeningnya. Jadi kan adil juga. Jadi urusan mengawasi pengecer itu jadi tidak terlalu penting lagi karena dia menjual dengan harga market. Sama dengan harga gas yang 5,5 kilo, harga gas yang 12 kilo. Selesai tuh masalahnya. Jadi menurut saya desain subsidinya yang memang agak keliru selama ini. Jadi Pak Alamsyah, Anda merekomendasikan untuk mendesain ulang cara memberikan subsidi supaya lebih tepat sasaran kepada masyarakat, supaya tidak kisru. Jadi kalau begitu mulainya dari mana Pak? Terakhir singkat saja Pak, apakah dari Menteri ESDM atau dari mana? Ya pemerintah tetapkan skemanya, Menteri ESDM melaksanakan dan mengumumkannya ke publik bahwa akan dilakukan dengan model cash transfer dan kemudian tidak ada lagi gas bersubsidi di pengecer gitu ya. Untuk itu ditunjukkan. Kami akan coba lakukan di beberapa tempat itu sebagai pilot dulu setelah berhasil dan kemudian akan diberlakukan keseluruhannya. Nggak sampai 6 bulan saya kira bisa. Oke, kita nantikan apa strategi yang akan dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi kekisruhan LPG. Tentu tadi juga ada saran dari Pak Alamsyah supaya diubah ya mekanismenya, subsidinya tidak usah lagi. Dan yang paling penting adalah komunikasi publiknya ya. Jangan sampai mendadak kebijakannya ya Pak Alamsyah. Gitu ya. Terima kasih Pak Alamsyah Saragih, mantan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.